Wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan setan, kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji, Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Fauzan atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga acara ini menjadi lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita akan ada opening speech dari Bapak Zen Assegaf selaku pemimpin BNI Syariah Cabang Bandung. Kepada Bapak Zen, mangga Pak dipersilahkan. Halo Pak Zen. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama pastilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini kita semuanya masih diberikan nikmat. Nikmat yang utama adalah nikmat iman dan Islam, dan selanjutnya adalah nikmat syukur. Karena apa? Karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, masih diberikan nikmat bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Itu tak lupa pastinya karena syukur yang terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang insya Allah kita nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Ustadz Akbar Nazari Muhammad, pastinya kita semuanya nanti akan berharap dapat insight, dapat pencerahan, dan dapat ilmu yang luas dari Ustadz Akbar. Selamat sore Ustadz. Tak lupa pastinya saudara-saudaraku semuanya, peserta webinar perencanaan keuangan keluarga di masa pandemi yang insya Allah keberkahan, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai kita semuanya. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, pada kesempatan ini pastilah kita berharap kondisi negeri kita yang dalam keadaan dilanda pandemi ini bisa segera pulih dan segera kembali normal seperti sedia kala. Pastinya kita semuanya juga harus memiliki suatu perencanaan baik secara global maupun perencanaan terhadap keuangan yang ada dalam keluarga kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pantaslah kiranya kita menimba ilmu dari Ustadz Akbar, karena tak lain dan tak bukan karena beliau memang ahli di bidang pengelolaan ini, ya. Walaupun mungkin
usia masih jauh di bawah saya, tapi ilmunya jauh melebihi kita semuanya. Harapannya kita dapat banyak menimba ilmu dari beliau. Sekilas personal file dari beliau, luar biasa ini saya baca. Pertama adalah beliau seorang pengemban dakwah, ya, juga seorang pengusaha sukses, alhamdulillah, juga seorang politisi muslim. Nah, ini yang kita berharap dari politisi-politisi muslim ini bisa lebih merubah keadaan kondisi negeri kita. Juga tak lupa walaupun kondisi milenial, beliau juga pastinya juga ikut masuk di dalamnya, yaitu seorang YouTuber dan juga seorang penulis. Alhamdulillah banyak sekali pastinya ilmu yang beliau miliki yang nantinya akan di-sharing kepada kita semua. Khususnya mengenai ilmu perencanaan keuangan di keluarga kita di masa pandemi ini. Itu mungkin opening speech atau perkenalan dari saya. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti acara ini sampai selesai dan pastinya ilmu yang akan di-sharing oleh Ustadz bisa kita terima dan bisa kita aplikasikan di keluarga kita masing-masing. Sekian pengantar dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Zen atas opening speech-nya. Nah, selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu nih, acara inti, yaitu tentang pembahasan perencanaan keuangan keluarga dalam masa pandemi yang akan dipaparkan oleh Ustadz Akbar Nazari Muhammad. Nah, sebelumnya saya akan membacakan profil singkat beliau yang tadinya mungkin sudah dipaparkan oleh Pak Zen ya. Saya ingin menambahkan sedikit, Ustadz ini adalah owner dari Dakwah Islam ID, itu kalau di Instagram @dakwah Islam ID. Beliau juga mengemban pendidikan di Al-Azhar Kairo. Beliau juga pernah pengisi acara dalam media televisi maupun radio, salah satunya di Islam Itu Indah. Oke, nah pastinya semuanya sudah nggak sabar ya. Oke, tapi sebelumnya rekan-rekan semua, bagi nanti yang ingin bertanya, boleh langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti di akhir acara akan saya bacakan untuk pertanyaannya. Nah, untuk penanya yang terpilih akan mendapatkan souvenir menarik dari BNI Syariah. Jadi jangan malu ya untuk bertanya. Oke, langsung aja, langsung kita mulai. Semuanya sudah siap? Gimana nih, dompet aman ya? Tabungan aman nggak nih? Oke, langsung saja Ustadz Akbar, silakan Ustadz. Halo Ustadz Akbar, mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah di sore hari ini, insya Allah kita masih bisa diizinkan untuk bermujalasah ya, bertatap muka, duduk bersama di sebuah tempat ini majelis ilmu ya. Kalau bisa dibilang, dan majelis ilmu itu kata Rasulullah jannah ilal jannah. Jadi surga sebelum surga. Jadi kata Rasulullah ada dua tempat di dunia ini ya. Di dua tempat surga di dunia ini, yaitu Raudhah Madinah ya, di Masjid Nabawi, yang kedua di majelis ilmu. Jadi kata Rasulullah, beruntung banget orang yang bisa kumpul, bisa ketemu, bisa mengikuti majelis ilmu. Bahkan Rasulullah waktu beliau masih hidup, ketika para sahabat membuat lingkaran untuk bisa melakukan halakoh-halakoh, liko-liko itu ya, Rasulullah sengaja duduk mendengarkan para sahabat untuk menjelaskan tentang ilmu, karena di sana ada keberkahannya. Jadi ilmu dalam Islam memang uniknya tidak sama dengan ilmu dalam sistem sekuler seperti sekarang ini ya. Jadi ilmu dalam Islam itu bukan berarti orang yang menyampaikan itu lebih baik daripada orang yang mendengarkan. Justru orang yang menyampaikan ini butuh banyak evaluasi, butuh banyak pembelajaran lagi untuk bisa menambah lagi sakofah Islamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sangat bersyukur sekali di tengah pandemi seperti ini,
kita masih bisa diberikan nikmat sehat ya untuk belajar, ya, untuk bisa silaturahim ya dengan Pak Zain Assegaf, Masya Allah, dan Mbak Siwi ya, Masya Allah, dan rekan-rekan semua. Mudah-mudahan bagi yang belum menikah, segera dilancarkan nanti pernikahannya. Bagi yang belum menikah, yang sudah menikah gitu ya, dipermudah juga untuk bisa belajar ya, karena belajar itu tidak bisa berhenti itu ya. Sampai sekarang itu harusnya belajar itu terus dilakukan. Itu. Nggak hanya selesai S3 kemudian selesai, tapi terus ditambah lagi, ditambah lagi, tambah lagi. Karena itu perintah ya dari Allah kepada setiap manusia. Kalau kalian punya dosa itu boleh, gitu. Punya dosa itu boleh. Tapi yang nggak boleh itu kalian tuh bodoh. Itu kata salah seorang sahabat yang melihat Abu Jahal. Itu. Abu Jahal itu kan udah mah dosa, punya banyak, kemudian bodoh juga. Gitu. Makanya sebut Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Nah, jadi kalau buat dosa, punya dosa boleh. Tapi yang nggak boleh itu bodoh. Nah, disinilah obatnya, yaitu dengan sharing ya. Jadi ini bukan berarti saya yang terbaik ya. Tapi setidaknya saya bisa memberikan sharing karena saya ngelola sekolah pernikahan ya. Sekolah pernikahan, sekolah keluarga ini sudah ada 500 alumninya. Dan saya melihat mereka butuh pembekalan juga gitu untuk bisa menambah hazanah, sakofah itu sama saja ya. Untuk bekal mereka dalam mengelola keuangan ya. Karena pengelolaan keuangan ini nggak sesederhana yang dibayangkan ya. Bahkan mungkin jadi banyak masalah, konflik data yang saya pegang dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ini, grafik kurva orang yang cerai itu meningkat. Salah satu faktornya karena pengelolaan ekonomi yang tidak baik dijalankan di dalam rumah tangga. Tahun 2015, ini dari Dirjen Bimas Islam ya, dari Kementerian Agama RI. Tahun 2015 ada 380.000 orang yang cerai, kemudian melonjak angkanya. Ini lihat udah di atas corona nih, ini kalau angka kurvanya naik terus. Terus 2017, 2018, 2019 itu naiknya hampir puluhan ribu ya. Jadi kalau sampai hari ini, sampai bulan Oktober ini, udah ada sekitar 400.000. Itu belum sampai Desember. Nah, faktor yang paling menentukan salah satunya karena faktor ekonomi. Perencanaan keuangan yang gagal diterapkan, dan kemudian yang kedua, antara tugas pokok seorang istri dan suami tidak berjalan. Nah, ini mudah-mudahan jadi wasilah, jadi jangan cerai habis materi ini ya. Insya Allah mudah-mudahan jadi tambah semangat untuk mempelajari dunia keuangan khususnya di dalam rumah tangga. Karena ini betul, konflik itu bisa sangat besar itu dari rumah itu. Kalau rumah itu bisa direda, dapur tetap bisa ngebul, tapi tanpa ada masalah, insya Allah semuanya lancar. Tapi kalau udah dapur nggak ngebul ya, makanya kita lihat demo di mana-mana, itu karena salah satu faktornya perut mereka tidak terjamin ya. Kalau kata guru saya, logika tanpa logistik itu anarkis. Jadi logika tanpa logistik itu anarkis. Jadi orang itu emang urusan perut harus diutamain. Nah, itu tugas orang-orang pintar harusnya. Jadi harusnya para pejabat, para intelektual itu memikirkan ya nasib isi perut orang-orang. Karena kalau tidak itu akan terjadi anarkisme. Nah, itu ya yang sebagai pengantar bahwa hari ini kita Masya Allah bersyukur banget bisa silaturahim. Yang kedua, salawat serta salam tidak pernah kita lupakan kepada orang paling mulia yang kita cintai, orang yang kita rindukan. Kita berharap nanti bisa mencium tangannya dan memeluk tubuhnya, yakni Rasulullah Muhammad SAW, teladan terbaik, teladan tidak pernah ada duanya ya. Sampai Masya Allah beliau dipuji bukan hanya oleh orang Muslim, bahkan seorang sastrawan dari Skotlandia, Michael Hart, itu menulis 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, menamakan Nabi Muhammad itu di nomor 1. Jadi ranking 1 itu Muhammad. Dan kemudian ketika di Oxford University mereka melakukan seminar, dipresentasikan buku tersebut, ya 100 tokoh paling berpengaruh itu, Michael Hart ditanya sama profesor-profesor ada yang di Oxford, kamu kok gitu ya? Kenapa kok kamu gitu? Gitu kenapa? Kenapa kamu menomor-tigakan Yesus? Yesus itu Tuhan kita. Itu kata orang-orang Oxford. Kenapa kamu menjadikan Muhammad orang nomor 1 yang paling berpengaruh? Terus kemudian Michael, aku objektif aja. Muhammad ini tokoh yang sangat berpengaruh, bisa merubah sebuah bangsa yang sangat
peradaban rendah jahiliyah menuju kegemilangan dalam peradaban Islam. Bahkan kalau di zaman Rasulullah itu harusnya APBN itu ngikutin APBN-nya Rasulullah, ya, surplus tanpa hutang, gitu kan. Jadi ekonomi baik mikro maupun makro bisa bisa stabil gitu. Nah, ini salah satu contoh bahwa Rasulullah itu orang terbaik yang bahkan orang-orang barat pun itu ya mengagumi beliau. Kemudian yang kedua, tahun 2011 saya pernah buat seminar The Life Muslim in Europe ya. Saya undang dari Uni Eropa untuk buat seminar, kemudian ada dokter dari Groningen University, Dr. Idris Mualaf. Kemudian waktu itu lagi ada krisis ekonomi yang sangat besar. Nah, terus Mr. Charles Whitley itu bilang, perwakilan Uni Eropa, sesungguhnya seandainya Muhammad itu masih hidup, maka ekonomi di Uni Eropa itu bisa selesai. Wah, ini jadi paradigma baru. Ternyata orang-orang Barat pun mengagumi Muhammad ini. Nah, sayangnya ketika ditanya hari ini, orang-orang Muslim apakah mengenal Rasulullah dengan lebih dalam, lebih tahu bagaimana karakternya, bingung. Malah tersetrum dengan hegemoni opa-opa Korea ya. Mereka lebih kenal biografinya Lee Min Ho gitu kan ya. Terus kemudian Song couple yang akhirnya putus juga gitu kan. Nah, itu jadi catatan gitu buat saya. Oh, ternyata emang nggak bisa kayak gini. Harus ada sebuah perubahan. Nah, perubahan itulah yang saya terus research, yaitu dengan memberikan gambaran bahwa Rasulullah ini sosok tokoh paling sempurna gitu. Kenapa? Karena beliau mewakili semua potret terbaik manusia, termasuk dalam urusan apapun, politik lah, ekonomi, hukum, militer, nggak ada yang bisa sehebat Rasulullah. Nah, apalagi beliau ini, kita bicara hari ini ya teman-teman semua tentang keluarga. Ya, kalau bicara tentang keluarga, maka siapa potret yang paling baik kecuali orang yang bisa mengajak satu keluarganya masuk surga. Itu kan ya? Berarti beliau itu bisa memanage konflik, memanage keuangan rumah tangga, bahkan bisa sangat adil di tengah istrinya. Istrinya itu bukan satu atau dua, ada 13 istri. Satu nonaktif karena meninggal, Siti Khadijah, 12-nya menikah dalam keadaan aktif. Bayangkan ya, 12 istri, punya cucu, punya anak banyak, punya cucu banyak, punya mertua, punya menantu, dan semuanya itu di lingkaran satunya Rasulullah itu masuk surga semua. Maka tidak ada lagi potret yang lebih baik kecuali beliau. Dan mudah-mudahan kita bisa meneladani potret terbaik itu ya Rasulullah SAW. Semoga salawat serta salam terlimpah curah kepadanya, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Pengantarnya aja panjang ya, insya Allah. Baik, ini sudah saya bangun ya. Sebetulnya biasa jurusannya jurusan humaniora, ya, BA, Bachelor of Arts. Tapi saya sempat kuliah di 4 kampus. Salah satu kampusnya ngambil manajemen ekonomi di UT waktu itu, ya, ngambil manajemen, tapi juga ngambil ilmu politik di UT juga, sama ngambil ilmu manajemen juga, manajemen pariwisata di STPB, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Jadi lumayan ada banyak informasi yang saya pelajari di sini ya. Jadi mudah-mudahan bisa kita mulai ya. Kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Nah, sebelum itu ya, teman-teman semua, ini ada kata pengantar dari saya. Jadi sore hari ini yang harus kita bangun terkait materi hari ini adalah bagaimana membangun sudut pandang. Ya, atau kalau bahasa Prancisnya point de vue. Point de vue itu apa? Bagaimana membangun cara berpikir ya, cara berpikir. Nah, termasuk urusan harta. Nah, keuangan itu erat dengan harta. Berarti harta yang kita dapatkan itu, apakah itu menjadi pertanyaan bagi kita, apakah harta yang kita dapatkan itu adalah pemberian dari Tuhan atau hasil yang kita ikhtiarkan, sehingga nanti masuk ke kas rumah tangga, ke kas
keluarga itu menjadi sesuatu yang harus diteliti lagi, gitu ya. Nah, yang pertama, rezeki semata-mata hanyalah pemberian Allah semata. Dan yang kedua, kita akan merasa sangat bersyukur dan beruntung Islam mengatur sampai urusan harta kita. Jadi harta kita itu diperhatikan oleh Allah. Dan banyak di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran terkait bagaimana pengelolaan harta itu sangat detail sekali. Nah, di dalam ayat yang dipaparkan di sini, Allah itu berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Jadi kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi di sini ada suntikan bahwa yang harus dibangun adalah bagaimana kita itu mau merubah ya mafahim atau mengubah open mindset kita terkait apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Nah, di dalam Islam, uang itu, dalam sudut pandang Islam itu harta itu biasa aja. Gitu. Kenapa? Karena Allah yang memberikan, itu yang pertama. Yang kedua, harta itu hanya titipan. Gitu. Jadi bagi orang beriman, harta itu nggak terlalu wow. Sebagaimana orang-orang kapitalisme hari ini berlomba-lomba untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya dengan usaha sekecil-kecilnya. Itu kan teorinya. Nah, kenapa? Karena bagi orang-orang beriman, cukuplah Al-Quran ini sebagai penjelas ya, hudalinas wa bainatina minal huda wal furqan. Yaitu Allah lah yang memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, lalu makanlah dari rezeki yang telah diberikan kepadamu, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Jadi semuanya itu sudah dijamin oleh Allah bahwa Allah lah yang memberikan rezeki. Rezeki itu ya bukan hanya harta ya, bisa jadi istri yang solihah, bisa jadi keluarga yang sakinah, itu rezeki. Jadi rezeki itu nggak selalu uang. Ya. Kalau standar kebahagiaan rezeki itu adalah uang, maka ada satu contoh di zaman Umar bin Khattab. Jadi waktu itu Umar bin Khattab berhasil membebaskan Persia. Jadi bukan menjajah, tapi futuhat Persia. Ketika Umar bin Khattab berhasil membebaskan sebuah negeri besar bernama Persia, Persia itu bukan negeri kaleng-kaleng ya. Mungkin negara yang paling besar waktu itu di zamannya. Sudah 1.200 tahun berdiri, sejak berdirinya itu, harta ditumpuk sedemikian banyak, sehingga ketika kita lihat, ketika Umar bin Khattab berhasil membebaskan Persia, maka semua harta itu masuk ke Baitul Malnya kaum muslimin. Nah, ketika itu, para sahabat mengagung-agungkan Umar. Wahai Umar, engkau berhasil, engkau sukses. Umar ketika dikasih tahu itu, Umar nangis. Ya. Nangis lama panjang mikir. Kenapa? Para sahabat itu bilang, wahai Umar, engkau adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Lalu Umar bilang, engkau dusta. Kenapa? Karena harta, tolak ukur harta. Kalau harta ini adalah sesuatu yang baik, kenapa tidak diberikan kepada pendahuluku, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar? Kenapa itu ada di zamanku? Justru ini adalah fitnah, engkau bohong. Sampai seperti itu. Itu karakter orang beriman. Biasa aja, malah nangis. Dikasih uang malah nangis. Gitu. Kalau kita dikasih uang malah diam ya. Nah, apalagi istri-istri kalau dikasih uang udah ditransfer, selesai, diam semua. Ya, semua selesai, yang penting transfer jalan. Nah, jadi di persepsi orang-orang beriman, Rasulullah dan para sahabat, harta itu dianggap biasa aja. Dia hanya sekedar lewat, didistribusikan. Karena itu, kalau kita sebut dengan circle ya, circle. Jadi ekonomi itu bakal jalan kalau uang itu berputar, kalau harta itu berputar. Kalau diam, dia itu malah kayak sekarang kan ada istilah resesi. Ya. Itu bagian dari harta itu diam. Harta itu harus muter. Itu fitrahnya harta. Nah, maka Umar bilang, ini adalah fitnah untukku dan untuk generasiku. Harta itu jadi fitnah gitu ya. Dan betul, setelah itu benar fitnah terus terjadi di mana-mana sampai hari ini, bahkan harta waris pun jadi masalah. Ya. Nah, jadi sudut pandang bagi para sahabat itu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf mengeluarkan harta yang sangat besar, ketika itu Rasulullah meminta Abdurrahman bin Auf, tolong ditransfer 40.000 dinar. Nah, sekarang 1 dinar 4,25 gram. Berarti 1 gramnya sekarang 1 juta. Jadi 1 dinar itu kurang lebih 4.250.000. 4.250.000 dikali 40.000 dinar. Ya, berapa ratus miliar tuh dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Itu baru satu hartanya. Yang kedua hartanya,
Abdurrahman bin Auf diminta sama Rasulullah untuk membebaskan satu budak. Harga satu budak, harganya itu 1.000 dinar. Waktu itu udah 30.000 budak, berarti 30.000 dinar. 30.000 dinar dikali 4.250.000. 4.250.000. Berapa ratus miliar yang keluar? Apakah Abdurrahman bin Auf selesai? Enggak. Ketika Rasul wafat, istri-istrinya Rasul itu ditanggung biaya hidupnya sama Abdurrahman bin Auf. Harta itu dikeluarkan tidak, dan hebatnya nggak habis-habis tuh harta. Coba bayangin, hartanya Abdurrahman bin Auf tuh nggak habis-habis. Bahkan waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, harta Abdurrahman bin Auf itu disimpan di Mekah. Ketika di Madinah, nggak punya harta sepeser pun. Tapi mental orang kaya, mental orang yang punya uang, biasa punya uang, nggak ngemis. Minta gitu ya. Enggak, tapi Abdurrahman bin Auf bilang, diketemukan dengan pengusaha sukses namanya Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair bilang, kamu mau apa? Kamu mau istri? Akan aku ceraikan salah satu istriku. Coba bayangin tuh. Urusan harta, urusan rezeki, urusan istri pun biarin mudah aja. Atau kamu ingin harta, akan aku bagi harta yang aku miliki. Enggak, kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkan kepada aku pasar. Aku akan bangun sebuah perusahaan baru. Nah, itu mentalnya laki-laki, fitrahnya laki-laki. Jadi sekalian di sini saya mau masukkan bahwa ketika laki-laki yang belum menikah ini ya, para wanita nggak usah khawatir. Laki-laki itu dikasih akal sama Allah. Selama akalnya jalan, dia punya fitrahnya nyari duit. Ya. Justru kalau nggak nyari duit, laki-laki itu pusing. Tanya aja nih, jualan apapun ridho. Bahkan jualan batagor, cireng, siomay, itu ya. Mereka lebih senang daripada di rumah ngepel, nyapu, itu malah pusing gitu. Karena fitrahnya Allah titipkan pemimpin laki-laki itu pemimpin, qoam, ya, pengatur, pencari duit, itu laki-laki. Kalau sekarang ada fitrah yang tertukar, berarti ada masalah. Makanya konflik kedua setelah turunan dari ekonomi dalam rumah tangga itu, laki-laki itu bertukar tugas sekarang dengan wanita. Wanita yang cari duit, ya, wanita yang kerja, laki-laki ngepel, ngurus anak, nyapu, sambil nonton telenovela itu sama film-film di sinetron gitu. Nah, itu ada fitrah yang tertukar. Nah, kembali lagi ke masalah tadi, Abdurrahman bin Auf sudah mengeluarkan semua hartanya, tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, wahai Abdurrahman, hartamu semua itu hanya akan mengantarkanmu ke dalam surga dalam keadaan kamu itu ngesot. Coba, harta udah dikeluarin sebanyak-banyaknya, tapi kata Rasulullah, kamu akan masuk surga dalam keadaan ngesot. Itu gimana nggak sakit hati Abdurrahman bin Auf? Nangis itu Abdurrahman bin Auf. Ya Rasulullah jangan gitu, ya Rasulullah jangan gitu. Maka waktu itu Abdurrahman bin Auf bilang, ya udah semua hartaku aku berikan di jalanmu ya Rasulullah. Maka ketika itu engkau akan masuk surga dalam keadaan berlari. Abdurrahman bin Auf langsung tersenyum. Itu sebetulnya kalimat sarkas ya. Jadi nyindir ya, bahwa memang Abdurrahman bin Auf itu uangnya masih banyak. Makanya apa? Uang itu jangan disimpan. Uang itu lebih baik dikeluarkan, nggak akan pernah habis. Ya. Bahkan nanti kalau sudah menikah itu bakal merasakan ya, harta itu disedekahkan tiap bulan. Gitu ya. Nggak bisa disimpan terus. Ya, itu bakal terus lari itu rupiah itu ke anak kita, beli jajan, ke istri kita, beli bajunya, beli makannya, dan seterusnya. Jadi uang dalam sudut pandang Islam, ini yang paling penting di dalam keluarga, yaitu dianggap biasa aja. Kita cari yang nggak berlebihan, kita juga nggak terlalu maksain hingga kaki jadi kepala, kepala jadi kaki gitu ya. Tapi disikapi dengan bijak ya, bahwa harta itu insya Allah berikan cukup buat kita, cukup buat keluarga kita. Ya. Nah, ini sebab-sebab kepemilikan harta ya buat keluarga. Pertama, kita itu dapat penghasilan dari bekerja, ya punya usaha ataupun hasil dari melamar kerja. Nah, ini bekerja itu bisa dua, bisa punya usaha, bisa melamar pekerjaan. Yang kedua dari warisan, ya. Ini sebab-sebab kita punya harta. Yang ketiga, harta untuk menyambung hidup, ya, harta untuk menyambung hidup dan harta dari negara. Jadi ini ada banyak ya. Dan ini ayat-ayat dan dalil-dalilnya bahwa rezeki itu telah dijamin oleh Allah. Ini adalah sebuah prinsip ya, prinsipal atau dasar pemikiran kita, dasar perubahan pemikiran kita yang hari ini, sore ini kita harus rubah ya persepsi kita tentang rezeki. Bahwa rezeki itu sejauh apapun kita cari itu nggak bisa kita dapetin semuanya ya. Rezeki karena usaha, rezeki karena takwa, dan rezeki karena sedekah. Nanti mungkin bisa di-share materinya. Tapi ada satu nasihat kemarin banget, waktu saya dapat nasihat dari Kiai Haji saya, Kiai Haji Yasin Al-Mutahhar, beliau sampaikan, ada dua hal, rezeki itu tidak bisa kita paksakan itu sampai ke tangan kita. Itu ya.
Karena ada orang yang kerja berangkat jam 3 subuh, pulang nanti jam larut malam, tiap hari ya rezekinya segitu-segitu aja. Ada yang cuma kerja 3 jam, 4 jam tapi dapat penghasilan jauh lebih banyak. Itu namanya rezeki. Rezeki itu adalah pemberian, nah gift dari Allah. Kita hanya menjemput takdir Allah, bukan memaksa ya takdir Allah. Karena kata salah satu tabi'in, beliau bilang, ya harta sebanyak apapun yang kamu kumpulkan ya segitu-gitu aja. Kamu mau usahakan segimanapun ya segitu-gitu aja. Yang membedakan adalah lapis-lapis keberkahannya. Jadi yang paling penting itu keberkahannya. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, harta bagi umat Islam, tujuan utama manusia itu cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi harta ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jadi teman-teman semua di sini yang belum menikah, yang sudah menikah, harta nanti yang kita berikan kepada keluarga kita itu akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Bahkan banyak hadis-hadis yang saya baca, saya teliti lagi bahwa ada hadis-hadis tidak ada yang bisa menggantikan ibadah mencari nafkah, bahkan ibadah sholat, zakat, ya. Tidak ada yang bisa menggantikan itu kecuali keringat yang mengalir dari seorang ayah yang mencari harta yang halal untuk keluarganya. Itu yang paling penting. Apa? Beribadah. Jadi kalau harta itu malah disimpan, itu jadi membusuk. Hidup juga nggak lama kok, ya. Kenapa? Karena nanti ada kehidupan yang lain. Kan hidup kita itu diajarkan oleh Al-Quran, kita itu hidup 2 kali. Mati itu cuma sekali. Mati sekali, hidup 2 kali. Jangan sampai mati yang sekali ini mengorbankan hidup yang 2 kali ini. Hidup di dunia dan hidup di akhirat. Itu yang paling lama. Kenapa? Karena kita itu makhluk akhirat. Gitu ya. Nah, barulah ini ke teknis. Kalau tadi filosofis ya, bukan filosofis, sebetulnya dasar-dasar pemikiran. Jadi, supaya teman-teman kegambar bahwa harta itu ya biasa aja. Nah, ada salah satu doa yang mujarab yang disampaikan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq. Ya Allah, jadikan dunia itu jangan di hatiku. Ya Allah, jadikan dunia itu di tanganku. Kenapa? Kalau tangan itu mudah dilepaskan. Tapi kalau di hati itu nempel. Ya. Di hati itu nempel. Jadi simpanlah dunia itu di tangan. Kalau di tangan itu kan mudah dilepas. Kita buang, kita lempar, itu kan selesai masalah. Tapi kalau harta itu ada, dunia atau harta itu ada di hati, ya nempel. Ya, sampai kapanpun. Makanya jangan heran, banyak banget kasus-kasus di keluarga itu. Waktu itu ada kasus di Bogor, ibu disiksa sama anaknya gara-gara nggak ngasih uang. Itu ya, salah satu faktornya. Terlalu cinta sama dunia sampai lupa dengan akhirat. Nah, ini yang mau saya sedikit sampaikan ya teknisnya. Ini merencanakan kebutuhan keluarga, ya, merencanakan kebutuhan keluarga. Nah, di sini ada kebutuhan-kebutuhan yang harus diatur ya. Bagaimana ini lebih ke distribusi harta sebetulnya. Distribusi harta yang kita lakukan, kita rancang. Pertama, kita harus punya namanya skala prioritas ya. Mana uang yang harus disimpan, mana uang yang harus didistribusikan, mana. Jadi uang itu ya di manage gitu, bukan diboros-boros, karena boros-boros itu juga bukan perilaku kaum muslimin, tapi juga dijaga dan ditabung juga harus ada. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang kan kita butuh uang darurat ya. Gitu. Saya kalau misalkan anak saya sakit misal, saya akan repot kalau ditanya BPJS-nya ada Pak? Ya ada sih, tapi malas juga lah mau ngantri gitu ya kayak apa gitu di terminal gitu kan. Padahal rumah sakit. Ya, memang paling eksklusif itu yang punya uang. Ya. Mau punya asuransi tapi nggak punya uang juga repot. Tapi punya uang itu gampang. Waktu istri saya lahiran, Pak mau pakai asuransi BPJS? Enggak Bu. Langsung aja minta VVIP. Saya cuma minta doa ya Allah. Waktu itu saya minta ya Allah mudahkan agar normal. Karena pas sudah lihat harga-harga untuk kebutuhan di luar itu ya, kebutuhan untuk melahirkan, itu dana yang disiapkan harus banyak banget. Ada sampai puluhan juta gitu. Tapi karena normal ya nggak semahal yang dibayangkan. Gitu. Nah itu bayangkan kalau tidak dipersiapkan dengan matang, itu salah satu contoh kasus. Kalau misalkan nggak dipersiapkan dengan matang, apa yang terjadi? Kita chaos, kita stres. Kenapa? Nggak punya dana. Gitu. Nah salah satunya nanti bisa ditabung ya untuk dijaga supaya kalau ada dana-dana yang memang dibutuhkan darurat bisa dipakai gitu. Jadi itu
harus dipikirkan dari sekarang. Uang itu jangan diboroskan dan juga jangan ditahan. Jadi bijak ya. Kalau kata OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, gunakanlah uang dengan bijak. Waktu saya ngisi khutbah cuma di sana jadi disuruh bahas kayak gituan. Nah, itu yang paling penting. Jadi masalah merencanakan ini ada plan namanya. Kalau dalam istilah manajemen itu ada namanya manajemen strategis, ada manajemen teknis, dibagi dua itu. Manajemen strategisnya apa? Mencatat apa kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan ya. Nah, kebutuhan mutlak itu ya nggak bisa diundur-undur ya makan ya, kebutuhan primer, sekunder, tersiernya harus dipisah. Jadi yang sesuatu yang sangat mendasar penting buat hidup kita, hajat hidup kita itu diprioritaskan, ada dananya, ada anggarannya. Nah, nanti saya jelaskan ya gimana strateginya supaya dalam keuangan itu, dalam planning keuangan di dalam rumah tangga itu bisa berjalan dengan komunikatif dan harmonis. Nah, jadi dibuat dulu susunan pengeluaran itu apa aja yang harus keluar. Ini bagi yang belum menikah juga wajib ya. Jadi nggak shock nanti. Tiba-tiba pas sudah nikah, waduh ya kok banyak banget semuanya serba sendiri. Bayar listrik sendiri, bayar internet sendiri, bayar apa lagi ya. Yang inilah yang kebutuhan-kebutuhan pokok itu kan masih bisa dihitung. Tapi kebutuhan-kebutuhan yang di luar itu susah. Orang udah nikah kan nggak mungkin sendirian naik bis atau naik mobil, apalagi udah punya anak, itu kan naik terus ya. Dan kurva naik itu harus diimbangi dengan pemasukan yang banyak. Dan itu aja udah repot ya. Apalagi kalau di tengah-tengah di sana ada utang. Wah, udah ya sudah jatuh sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Repot. Dan entah berapa banyak orang yang curhat ke message saya, punya hutangnya miliaran, punya keluarga, karena tadi tidak bisa memanage yang mana rencana keuangan itu ternyata sangat penting gitu ya. Nah, jadi tolong dicatat ya materi tentang planning ini. Kira-kira pengeluaran apa yang harus dilakukan, dibutuhkan. Untuk apa? Untuk Untuk kebutuhan sehari-hari kita, kemudian kebutuhan untuk keluar. Nah, ini ada prioritasnya. Pertama, kebutuhan menurut intensitas kegunaan, penting atau tidaknya itu satu. Yang kedua, kebutuhan menurut waktunya. Kebutuhannya sekarang mendesak, kebutuhan masa akan datang. Tiga, kebutuhan menurut sosial budaya, kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis, itu ada. Dan itu ada anggarannya. Ketemu siapa? Ketemu warga, RT, RW, itu kan harus ada iuran dalam 1 bulan sekali, arisan, itu kebutuhan juga yang harus dianggarkan ya, harus dianggarkan. Kebutuhan menurut waktunya sekarang, apa yang paling mendesak? Beli. Misalkan udah nggak ada yang dibutuhin banget, lampu misalkan mati, itu kan kaget ya. Aduh, lampu mati, nanti nunggu deh. Nggak usah nunggu, dibuat aja ada anggarannya. Namanya anggaran biaya tidak terduga. Nah, kemudian anggaran untuk kebutuhan sosiobudaya ya. Kemudian ini sifatnya kebutuhan itu seperti apa? Kebutuhan jasmani atau kebutuhan rohani. Jadi nanti dari 4 kebutuhan paling mendasar ya, itu dibuat turunannya gitu. Apa yang harus dianggarkan, berapa jumlahnya, apakah cukup atau enggak. Dan ini anehnya ya teman-teman semua, ketika kita sudah menganggarkan misalkan pemasukannya cuma 2,5 juta gitu ya. Waktu jomblo 2,5 juta tuh ya susah juga sih ya. Atau 4,5 juta lah sesuai ini ya, rata-rata 4,5 juta. 4,5 juta hidup di kota mana dulu, karena kita nggak bisa ngukur kecuali hidup di kota mana. Kalau di Bandung, itu sebetulnya lumayan tinggi juga biaya hidup di Bandung ya. Itu juga mempengaruhi nanti kerancangan anggaran. Ya, jadi ini tergantung kita tinggal di mana. Waktu saya kuliah di Mesir, itu saya juga buat anggaran sendiri. Makan berapa sehari, sebulan berapa, pengeluaran berapa, kerja berapa, itu dihitung. Nah, apalagi kalau udah menikah, tinggal di kota besar, apalagi Jakarta. Jadi kalau Bandung, Jakarta itu udah kayak saudara kembar ya. Biaya hidupnya lumayan tinggi, nggak bisa murah. Itu juga nggak tahu para ekonom di Bandung juga nggak bisa mengelak ya, karena orang Jakarta, orang Bandung itu sering hilir mudik gitu. Nah, beda kalau di Jogja atau Solo, wah itu biaya hidupnya bisa ditekan sangat murah. Ya, atau di Jawa itu masih bisa murah, tapi tetap harus ada anggarannya ya.
Di Jogja makan bisa 7.000, itu 7.000 bisa berdua makan nasi kucing gitu ya. Atau rice cat ya. Bahasa Jawanya rice cat. Nah, di Semarang masih bisa juga tuh biaya hidup segitu ya. Masih bisa ada yang jual soto ya. Soto itu paling 7.000-an, itu tuh masih bisa. 7.000 di Jakarta not impossible. Sangat impossible banget kalau di Jakarta. Kenapa? Minimal satu kali makan tuh 25.000 tuh udah paling murah. Itu udah sama kerupuk, sama bala-bala, sama es teh nggak pakai gula. Ya. Nah itu 25.000 itu harus masuk ke anggaran mana ya? Anggaran mutlak yang sehari-hari kita keluarkan. Itu baru makanan, belum biaya untuk outfit ya. Apalagi orang kantoran, outfitnya itu kan pasti ada upgrade ya. Nggak mungkin itu aja terus selama 3 tahun gitu kan, nggak mungkin. Gitu. Nah, outfit juga dianggarin. Belum lagi gaya hidup. Ini yang sering, kadang-kadang saya geram itu di gaya hidup sebetulnya. Kalau gaya hidup ini bisa ditekan, kehidupan itu ya masih normal gitu. Tapi kalau udah ngikutin gaya hidup, kayak handphone ganti tiap tahun gitu kan ya. Harga handphone juga nggak murah. Ya. Apalagi handphonenya ingin yang mahal. Itu saya lihat betul di depan mata saya, keluarga-keluarga muslim, itu tiap tahun maksain untuk ganti handphone. Pokoknya harus naik kelas terus. Dari iPhone 1, 2, 3, 4, 5, sampai 30 gitu ya. Padahal iPhone baru sampai 12. iPhone masih 12. Nah itu juga jadi sorotan. Gaya hidup kita itu yang sebetulnya tidak mencukupi hidup kita sehari-hari. Gitu. Nah, kalau itu bisa dijadikan sesuatu yang tidak terlalu mendesak, gitu ya, itu insya Allah rezekinya masih tetap lancar. Jadi ini urusan dapur rumah tangga dulu ya. Nah jadi gaya hidup, nah ada nasihat mahal nih. Allah itu memberikan rezeki itu untuk kita hidup, bukan untuk gaya hidup. Jadi gaya hidup ini tergantung persepsi kita juga gitu. Ya kalau belum ada kebutuhan yang terlalu mendesak, jangan dulu dibeli. Nah, kemudian transportasi itu juga masuk anggaran. Kalau kita kerja, berapa anggaran yang dikeluarkan, itu dicatat detail. Nah, dicatat detail itu bukan menjadi kita itu orang yang, jadi orang kopet gitu ya, orang pelit gitu ya. Tapi di situ justru kita bisa melihat, oh segini ya. Jadi kurang lebih kalau mau aman, uangnya butuh segini, dan berapa uang yang bisa ditabung untuk kebutuhan selanjutnya. Jadi planning, it's important. Jadi planning itu sangat penting. Nah, itu butuh ibu dan bapak ya. Nah, saya gambarinya kayak gini. Ya, membagi tugas ya untuk membuat planning itu dengan 2 hal. Pertama ada direktur keuangan, yang kedua ada manajer keuangan. Nah, siapa yang jadi direktur keuangan? Itu ayah, suami. Itu tugasnya. Tugas ayah mengakses kebutuhan tiap bulan yang tadi sudah di-planning di atas ya. Kemudian dibicarakan ya. Disinilah indahnya Islam mengatur sampai urusan anggaran saja ada komunikasinya. Jadi nggak asal transfer. Nah, transfer itu juga masalah nanti kalau nggak ada komunikasi gitu. Makanya saya setiap bulan tuh tanya sama istri, berapa pengeluaran kebutuhan kamu per bulan berapa? Dicatat, oh segini, ya udah selesai. Oh ini. Kalau misalkan ada yang kurang penting, kurang mendesak, dieliminasi, jangan bulan ini deh, 2 bulan atau 3 bulan lagi gitu. Nah, tugas manajemen keuangan adalah mengatur pendistribusian keuangan. Dan itu fitrahnya. Nah, ini fitrahnya perempuan, memanage keuangan. Jadi kadang-kadang ada orang bingung, apakah keuangan itu dipegang oleh ayah sepenuhnya, atau oleh istri sepenuhnya. Gitu. Atau semua rekening itu bahkan rekening gaji itu ditransfernya ke istrinya. Ya. Nah, disinilah indahnya Islam membridge, ya, menjembatani antara suami dan istri, justru dengan adanya perencanaan keuangan sampai pendistribusian keuangan itu ada komunikasi yang bisa diatur di sana. Jadi nggak ngomongin tentang lu gue di rumah tangga itu jadi lebih harmonis dengan adanya tugas yang sama. Ini enak banget bener, cobain aja. Oh kalau yang belum nikah belum bisa dicoba ya, karena ini bukan trial and error. Nanti kalau yang udah nikah aja atau nanti yang sudah ikut sekolah pernikahan saya nanti bisa dipilih ya. Oh ini tugasnya ayah, berarti meng-ACC. Keren kan? Tanda tangan sini, transfer itu. Kalau uangnya nggak ada, ya kita diskusi lagi. Ma, ini uangnya kebanyakan. Make up-nya dikurangin lah, mereknya jangan terlalu mahal.
Terus ke skincare-nya itu kurang lebih kalau bisa jangan tiap minggu gitu. Nanti jebol kas anggaran dasar negara rumah tangga gitu. Nah, itu bisa dibicarakan, indah banget, bener. Ya. Berapa anggaran skincare? Mungkin 2 juta, 3 juta ya. Itu kalau yang premium. Nah, kalau itu tiap minggu berapa tuh? 12 juta sebulan. Penghasilan cuman 3,5 juta misalkan. Itu nggak kalau belum lagi makannya dan seterusnya. Tapi sekali lagi, insya Allah rezeki itu Allah yang ngatur. Walaupun kita dapat rezeki dari usaha kita cuma misalkan 2 juta, 3 juta, ingat Allah itu ngasih dari rezeki yang tidak terduga-duga. Ya. Itu yang indahnya, hebatnya kalau kita tuh punya keyakinan tentang berpikir. Kuat itu keyakinan tentang berpikir. Jadi antara planning dengan distribution itu bisa disegerakan dengan adanya komunikasi. Itu indahnya. Jadi nggak ada berantem gitu ya. Dan biasanya istri cerewet kalau transfernya terlambat kan. Nah, ini bisa dijembatani nih. Manajemen konflik bisa ditekan. Angka perceraian yang tadi ratusan ribu bisa ditekan habis tuh. Bahkan kalau bisa hilang tuh ya datanya. Karena punya tugasnya masing-masing. Nah, inilah pamungkasnya. Bagaimana mengolah harta di tengah pandemi? Yang pertama, jadi harta yang terbaik itu yang dibelanjakan di jalan Allah. Saya ingin cerita sedikit. Saya senang pakai kisah para sahabat ya, karena bagi kita itu sahabat, bagi saya terutama ya, sahabat itu cerminan kehidupan orang-orang terbaik gitu. Jadi kalau kita sekarang punya teladan-teladan, kalah semua sama teladan-teladan para sahabat. Nah, salah satu yang kenapa saya sampaikan ini ya, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, untuk dakwah dan kebutuhan sedekah dan lainnya. Dalam kondisi sesulit sekarang ini, justru ya, ingat, justru diberikan oleh Allah harta yang berkah. Kenapa? Ada ceritanya dulu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu membeli sumur Yahudi. Membeli sumur Yahudi. Kenapa membeli sumur Yahudi? Karena waktu itu kaum muslimin kerepotan. Karena sumur-sumur dikuasai oleh orang Yahudi. Maka waktu itu Utsman bin Affan dengan puluhan ribu dinarnya membeli sumur tersebut. Itu dalam kondisi sulit. Sama kayak kita mungkin sekarang ya. Kita dalam kondisi sulit seperti sekarang ya. Walaupun juga ada tekanan eksternal internal, tapi ya kondisinya sama-sama sulit lah ya. Utsman bin Affan tetap mengeluarkan hartanya. Apa yang disampaikan oleh Allah ketika Utsman mengeluarkan hartanya? Kata Allah, sampaikan kepada Utsman, sesungguhnya dia sudah masuk ke dalam surganya Allah. Jadi sudah ada tuh. Wah, itu kan senang banget ya. Dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyedekahkan sumur untuk kaum muslimin, sumber air. Jadi dalam keadaan sulit lebih baik dibelanjakan. Yang kedua, disedekahkan. Ya, untuk apa? Untuk orang-orang terdekat kita. Didistribusikan. Untuk orang tua, untuk keluarga terdekat yang sedang kesusahan. Ini membantu membangun perekonomian. Karena kita nggak bisa ngandalin negara terus. Sekarang negara juga rumit lah ngomongin negara lah. Pokoknya mah kita bicara personal dulu ya. Jadi personal itu bisa dengan memberikan sedekah kepada orang-orang sekitar kita. Nah, kalau orang-orang sekitar kita itu bisa hidup, bisa survive, itu insya Allah jadi keberkahan harta yang kita berikan. Itu jadi amal jariah. Karena apa? Harta yang kita berikan, beli beras, beli makanan, beli pangan pokok itu jadi darah, jadi daging, itu jadi amal jariah kita. Itu yang kedua ya, disedekahkan. Yang ketiga, diinvestasikan untuk usaha jangka panjang. Penuh dengan perhitungan, bisa dengan syirkah atau diikat dengan perjanjian yang sekiranya bisa berjalan di tengah pandemi. Banyak kok usaha-usaha yang meningkat, jadi nggak bisa dipukul rata, gara-gara wabah semuanya berantakan juga, enggak juga. Kok bisa ngomong gitu, Tad? Banyak juga perusahaan yang meningkat drastis kan omsetnya, kayak toko-toko online itu kan omsetnya meningkat drastis gitu. Jadi nggak bisa kita tuh, gara-gara wabah nih, semuanya berantakan, enggak juga sih. Kita kan harus husnuzon sama Allah ya, bahwa wabah ini juga Allah yang turunkan dan Allah yang akan cabut. Jadi bisa dilakukan usaha syirkah ya. Terus bisa juga jual usaha makanan ya. Makanan itu take away aja gitu. Itu juga bisa. Itu kan menghidupkan ekonomi mikro ya. Kemudian bikin usaha kecil-kecilan, snack dan seterusnya itu juga masih bisa. Kalau nggak bisa, nggak ada waktu, ya udah buat syirkah perjanjian. Teman-teman jadi pemodal, temannya teman-teman jadi pengelola gitu. Jadi kita namanya disebut dengan syirkah mudharabah itu ya.
Nah, itu bisa dijalankan di dalam bisnis di tengah pandemi ini. Itu penting. Kenapa? Karena kita nggak tahu dan kita nggak tahu ke depan seperti apa, tapi yang penting kita tuh punya semacam usaha ikhtiar yang kita lakukan gitu. Nggak bisa kita diem, udahlah nunggu mati aja lah, nunggu mati. Ya, nggak bisa gitu. Itu cara berpikir yang aneh malah. Kenapa? Karena umat Islam itu dituntun oleh Allah untuk selalu berpikir positif. Ya, thinkingnya tuh berpikir positif. Itu yang ketiga, menginvestasikan hartanya untuk bisnis, untuk usaha. Yang keempat, ditabung. Untuk apa? Untuk kebutuhan darurat, baik untuk kesehatan, pendidikan, dan biaya yang tidak terduga. Wajib ada tujuan untuk menabung dan diniatkan untuk sesuatu. Jadi menabung itu wajib. Ya, jadi untuk kebutuhan-kebutuhan yang tadi saya bold besar ya. Dan ini hasil dari riset saya di tengah pandemi ini, para konsultan itu bilang uang yang harus disiapkan itu hanya yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan. Itu penting banget. Kenapa? Karena itu yang dibutuhkan ya hari ini, kesehatan, pendidikan, dan juga pangan ya. Mohon maaf, satu lagi pangan ya, nggak ketulis. Pangan itu juga sangat penting. Jadi nyiapin kebutuhan pokok itu penting banget untuk di kondisi wabah seperti ini. Itu yang keempat. Yang kelima, ditahan untuk pengeluaran yang tidak penting kecuali untuk pangan dan kebutuhan mendesak sehari-hari. Ya, beli HP ditahan dulu ya, iPhone 12 Pro-nya ditahan dulu ya. Upgrade-nya ditahan dulu kalau memang sangat-sangat tidak penting gitu. Belum mendesak maksudnya, bukan tidak penting kan, masih ada HP yang lama itu masih bisa nyala kan ya. Nggak bisa sekarang nggak bisa nyala, harus update. Kalau nggak update nggak bisa disebut nyala. Dasar milenial sekarang tuh punya sejuta alasan ya untuk terus eksis. Nah, jadi itu yang kelima. Yang keenam, jangan berhutang. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena ini akan menguras pikiran kita ke hal-hal yang lain. Apa itu? Menguras pikiran dan energi. Ya, pikiran itu habis untuk mikirin hutang. Ya. Sedangkan hutang itu, ya Allah, sampai panci aja dihutangin sekarang. Ya, untuk beli sesuatu. Kalau beli sesuatu cash and carry itu Rasulullah yang mengajarkan. Ya, mengajarkan untuk cash and carry. Ya. Cash and carry itu kalau ada uang ya beli, kalau nggak ada uang ya diam gitu. Jadi jangan sampai berhutang di dalam kondisi sekarang. Kenapa? Ini akan menambah beban hidup kita. Jadi itu pandemi itu jangan dianggap enteng dan jangan juga dianggap berat ya. Tapi dijalankan dengan penuh kesabaran bahwa ini adalah ujian yang Allah berikan seperti yang Allah berikan di dalam surat Al-Ankabut. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Ya, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira akan masuk surga dengan mudah? Sedangkan kami belum menguji kamu, ya, seperti orang-orang terdahulu diuji dengan sedikit kesulitan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, ya, semuanya diuji. Dan setelah ujian itu, tenang, kamu akan mendapatkan kebahagiaan, keberkahan, dan kebaikan. Nah, inilah yang harus kita bangun. Yang pertama adalah membangun persepsi tentang harta, tentang uang, tentang rezeki, bahwa rezeki itu semata-mata dari Allah. Kita itu hanya mencari berikhtiar saja ya. Sebagaimana burung mencari makanan ya, ketika pagi pulang di kala sore hari itu dikasih rezeki. Bagaimana mungkin burung yang tidak diberi akal tapi dijamin rezekinya oleh Allah, apalagi manusia yang dimuliakan dengan akal, dengan ilmu ya, dengan ketaatan. Itu satu. Yang kedua, membangun planning, rancangan kebutuhan apa yang harus kita anggarkan. Ingat, harus ada research, ya, harus ada data di mana kita tinggal. Ini kan nggak mungkin ditinggal di Bandung semua, ada tinggal di kota-kota lain. Itu harus dibuat research-nya dulu, baru dibuat planning anggarannya. Nah, dihitung berapa makanan, berapa sehari makan berapa. Kalau lebih enak puasa ya, itu niatinnya bukan karena ingin mengkorting ya, tapi memang niat untuk puasa aja. Nah, jadi itu yang kedua, membuat planning. Kalau misalkan ada planning untuk liburan, kayaknya saya harus ada planning untuk liburan, anggarkan ya dalam sebulan itu. Saya kayaknya harus ke Taman Safari, stres sama suara ambulan yang menderak-deru di kota Bandung gitu kan ya. Dianggarkan untuk jalan-jalan, ngelihat binatang, ngelihat alam itu. Nggak usah keluar kan, maksudnya di mobil aja kan, itu masih bisa social distancing. Ya. Terus anggaran untuk
kebutuhan yang lain ya. Beli motor, beli mobil, tolong ditahan dulu kalau memang nggak terlalu urgent. Tapi kalau memang urgent ya beli nggak apa-apa selama ada uangnya, kan lihat research-nya dulu. Baru yang ketiga ya, bagaimana mendistribusikan harta itu lewat komunikasi di antara suami dan istri. Nah, belum nanti punya anak ada tambahan anggaran, beli makanan anak, beli mainan anak, popok itu harus dipikirin, karena popok itu nggak murah. Ya, popok itu nggak murah, kurang lebih 100 ribuan lah satu bulan ya, ganti popok gitu. Sampai kapan? Sampai anak itu nggak pakai popok lagi lah, sampai bisa ke air sendiri. Itu penting untuk dianggarkan. Dan yang keempat, ini adalah runutan apa yang harus kita lakukan selama pandemi ini. Harta itu jangan didiamkan, kalau bisa dikelola dengan bijak ya dengan dibelanjakan di jalan Allah dan dipakai untuk kebaikan dakwah ini. Insya Allah ini akan membuat sharing sore hari ini semakin menarik dengan diskusi. Jadi nanti silakan dibuka untuk tanya jawab, karena kata Muhammad Darwis ya, pendiri Muhammadiyah, itu beliau bilang obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Nah, tapi bukan berarti kita ini bodoh semua, enggak. Tapi supaya ada gambaran ya, apa yang harus kita lakukan di setelah ini, what the next gitu. Baik, mungkin itu saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pantas, mohon dimaafkan. Terima kasih Ustadz untuk pemaparannya. Nah ini kalau dilihat sudah banyak sekali nih yang tanya Ustadz. Jadi saya akan membacakan pertanyaannya satu-satu. Nanti langsung dijawab aja ya Ustadz ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Bentar ya Ustadz. Nah pertanyaan yang pertama. Itu dari. Bentar. Banyak ya. Oke, dari Ibu A. Arjuni, yang pertama, di masa pandemi sekarang, negara telah memasuki masa resesi. Banyak dari kalangan masyarakat mengalami kesulitan keuangan. Nah, salah satu cara yang dilakukan untuk bisa bertahan dengan berbisnis atau berjualan. Misalkan, seseorang mencari uang di tengah pandemi dengan cara menaikkan harga di atas harga pasar, dengan alasan bahwa dia juga mengalami kesulitan atau umumnya mengatakan si penjual tak dapat untung. Apakah hal ini dibolehkan dalam agama Islam? Jika cara itu diperbolehkan, maka apa sebaiknya yang dilakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan masih sama juga dari Ibu A. Arjuni. Apabila seorang istri membelanjakan uang yang telah diberikan oleh suami, tapi tanpa seizin suami, apakah itu dosa, Ustadz? Nah, mohon dijawab. Jadi yang pertama, kalau bisnis itu kan nggak bisa dipisahin sama negara sebetulnya. Kenapa? Karena nanti teknis untuk menjaga harga itu kan di tangan negara sebetulnya kan ya. Supaya negara itu bisa mengatur, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kemurahan, itu diatur supaya tentram semua. Maka Rasulullah ketika di Madinah waktu itu melihat monopoli yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi begitu kuat ya. Orang-orang Yahudi kan memonopoli pasar di Madinah. Nah, Rasulullah nggak ridho. Kalau kayak gini, gimana mungkin bisnisnya bisa jalan sehat? Maka Rasulullah membangun pasar sendiri. Ya. Itu di sekitar kota Madinah. Beliau membangun pasar sendiri untuk menyaingi pasar Yahudi. Itu satu. Itu dari level makro ya. Jadi ada intervensi di situ untuk menjaga stabilitas harga supaya tidak melonjak tinggi. Nah, yang kedua, bagaimana kita ya menyikapinya? Apa kita harus menaikkan harga? Ya. Kalau teorinya kapitalisme memang kayak gitu ya. Kalau harganya naik ya harus disamakan karena biar sama-sama untung. Kayak misalkan gini contoh ya, harga handphone, misalkan iPhone 11 Pro Max kemarin rata-rata harga di pasaran itu ketika dolar naik 25 juta. Gitu ya. Nah, ketika 25 juta ya pasti kompetitor-kompetitornya akan menaikkan harganya juga gitu. Malah ada perang harga. Makanya kalau kita lihat sekarang toko-toko online itu perang harganya gila-gilaan. Saya bisnis buku. Ketika buku itu masuk ke toko online, wah ini harganya udah ampun, nggak cocok. Saya tanya sama teman pengusaha yang lain, ada pengusaha rak, gimana Kang? Dijual di sana enggak? Di toko online? Enggak. Itu gila semua harganya. Gitu. Itu kalau kita ibaratkan toko online itu pasarnya. Gitu.
Nah, kita nggak mungkin di situ main. Kalau bisa kita buat pasar sendiri, buat target pasar sendiri. Itu yang harus diperbaiki karena bisnis itu tidak hanya bicara jual beli aja, tapi bagaimana inovasi penjualan, marketingnya kayak apa. Karena sebagus apapun, kalau marketingnya jelek akan rusak. Nah, contoh yang sekarang di Bandung trending ya, Odading Mang Oleh ya, itu bagus promosinya gitu ya, sampai terkenal, sampai di Jawa, sampai se-Indonesia itu terkenal. Padahal yang punyanya itu bukan yang promosiin, yang promosinya Ade Londok. Sekarang jadi duta UMKM ya di Jawa Barat. Ya. Nah eh, jadi bukan hanya bicara tentang monopolinya saja, tapi kitanya yang harus lebih eh, adaptif menerima perubahan ini. Apalagi di tengah pandemi ini kan nggak mungkin cara-cara konvensional itu dilakukan gitu. Kalau saya sering isi di salah satu perusahaan ya, namanya mungkin kenal ya, apa ya, Spesial Sambal. Karena Spesial Sambal juga pakai BNI Syariah, jadi nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi Spesial Sambal ini, ya SS lah bilang ya, BNI Syariah. Kenapa tahu? Karena sering transfer ke pondok saya untuk beli beras di pondok gitu, pondok Quran. Nah, SS itu bertransformasi dari jualan konvensional, kemudian makanan-makanan yang tadi itu dibuat menjadi semakin inovatif dengan apa? Dijual mentahan, dijual secara take away. Jadi bukan hanya dalam keadaan masak, tapi dalam keadaan mentah. Jadi kalian bisa makan kapanpun dan dimanapun. Itu bagian dari inovasi. Contoh ya itu. Jadi tidak berpatokan dengan itu harganya kok kayak gini terus, ini kayak gimana kayak gini. Nah, itu kalau bisnisnya inovatif. Tapi kalau bisnisnya bahan pokok, ini agak susah. Karena monopoli itu di situ mata rantai masalahnya. Jadi misalkan dulu saya pernah bisnis ayam. Ayam saya tuh nggak boleh masuk ke restoran-restoran kayak restoran-restoran yang sudah elit itu. Kenapa? Ada yang memonopoli di sana. Itu satu. Dan kalau udah ada mafia di sana, udahlah hancur berantakan. Nah, jadi solusinya adalah gimana harta yang bisnis kita yang kita sedang jalankan ini bisa sustainable dengan inovasi dari kita sendiri gitu. Kalau udah negara udah nggak peduli, oke nggak masalah. Terus lingkungan nggak peduli, udah nggak masalah. Berarti kita yang harus gerakin roda perekonomian itu sendiri juga gitu. Itu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua itu tadi apa ya? Yang kedua, bentar. Apabila seorang istri membelanjakan uang yang telah diberikan suami, tapi tanpa seizin suami, apakah itu dosa? Gitu. Aduh, berat. Gimana nih Ustadz sebagai seorang suami? Nah, itu fikih ya. Fikih. Jadi, prinsipnya gini. Kalau misalkan istri itu sudah diberikan anggaran ya, untuk belanja, ya pakai itu gitu. Tapi kalau memang misalkan darurat nggak punya uang, wah ini uangnya online, kan uang online sekarang semua kan diarahkan ke uang online, gimana? Yang ada di dompet suami dipakai ya, istri harus nanti ngomong sama suami gitu. Jadi memang harta suami itu harta istri, tapi harta istri harta istri. Susahnya teori prinsipalnya di sana. Tapi bukan berarti ya nggak boleh pakai, boleh aja. Ya, itu kan bagian dari istri juga kan. Karena harta yang digunakan oleh keluarga itu jadi sedekah. Tapi kan nggak enak. Mah, ini aku sedekah buat kamu nih, dah. Kan nggak enak. Emangnya gue fakir miskin apa disedekahin? Itu kan sampai Islam tuh mengatur bahasa itu bukan sedekah, tapi apa ya namanya, jatah lah ya, atau pemberian atau anggaran gitu. Itu bahasa ilmiahnya. Bahasa fikihnya sedekah sama istri kan nggak enak. Nih kamu buat beli baju nih, saya sedekahin kamu. Istri tersinggung gitu ya. Nah, tapi kalau istri ambil ya boleh aja. Yang nggak boleh itu harta itu digunakan untuk apa itu nggak boleh. Misalkan nggak boleh sembarangan maksudnya. Ini buat apa? Buat selingkuh. Wah, ini jadi masalah, jadi dosa. Itu yang nggak boleh. Jadi boleh-boleh aja. Jadi buatlah aturan di rumah tangga ya supaya keluarganya nggak tergoncang nanti di masa yang akan datang. Gitu ya. Banyak pertanyaan, silakan dilanjut. Walau bisa.
Masih di mute, Imam. Ya. Udah, oke. Sudah ya. Saya bacakan lagi ya, Ustadz. Suara saya terdengar jelas, Ustadz? Terdengar, terdengar. Oke. Pertanyaan yang kedua tadi dari Bapak Deden Herdiana. Pertanyaannya itu, jika berkenan menjawab, Ustadz, apakah dalam pengaturan keuangan di masa pandemi ini adalah pengaturan bobot, misal untuk kebutuhan primer maksimal 30% dari pendapatan, kebutuhan sekunder 20% dan lain-lain, sehingga kita punya dasar dengan parameter yang jelas. Adakah teori dalam para ahli pembagian presentasi ini? Gimana nih Ustadz? Apakah ada teori dalam pembagian presentase untuk mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan gitu Ustadz mungkin ya? Ya. Ada teorinya. Tapi teorinya bukan para ahli ekonomi, ini sahabat Nabi lagi. Kenapa? Karena para sahabat Nabi itu para pengusaha gitu. Jadi kalau bicara kesuksesan pengusaha, ya sekarang pengusaha paling sukses siapa? Itu kalah semua sama pengusaha-pengusaha di sekeliling Nabi. Karena Nabi itu disupport habis-habisan para pengusaha. Termasuk yang ingin saya sedikit sampaikan adalah salah satu pengusahanya namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu pengusaha yang sangat luar biasa. Beliau itu dulu penyembah api, berubah jadi Nasrani, dan terakhir menjadi Muslim. Itu sampai pencarian akidah itu sampai luar biasa. Dan ketika mencari kebenaran itu, Salman Al-Farisi berdagang di Turki, di Amuriah, di Turki Selatan hari ini. Nah, di kota Amuriah itu beliau berbisnis, jual beli kambing, jual beli kambing, sapi, dan keuntungan sangat besar sekali. Nah, kemudian ya hidupnya penuh dengan ujian ya, namanya juga manusia Muslim itu selalu diuji untuk dapat kesohihan dari Allah untuk masuk surganya. Sampai di Madinah, beliau malah jadi budak karena hartanya dirampok. Nah, singkat cerita, Salman Al-Farisi itu berbisnis di Madinah setelah selesai urusannya ya dengan Yahudi itu. Nah, kemudian beliau membangun usaha, dan usaha itu dibangun dengan 3 hal. Ya. Jadi beliau cuma punya modal 1 dinar. Nah, kita ibaratkan itu adalah penghasilan kita deh, 1 dinar. Nah, 1 dinar itu beliau bagi 3 ya. 3 untuk 3 anggaran. 1 untuk modal, untuk usahanya. Yang kedua untuk kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga untuk tabungan kebutuhan masa depan. Jadi dibagi semuanya dari 100% itu dibagi 3 poin tadi. Kalau dihitung mungkin 10 dirham, 10 dirham, 10 dirham gitu. Nah, itu tidak ada aturan baku ya kalau di dalam Islam, tapi berdasarkan musyawarah gitu ya. Karena kebutuhan itu harus ditekankan kepada hal yang sangat mendasar dulu, hajat hidup manusia, itu makanan. Berarti makanan itu yang harus dianggarkan dengan pasti. Bahkan bukan hanya bicara besok makan apa, bukan. Tapi kita diajarkan oleh Rasulullah untuk bicara sesuatu yang lebih panjang, kehidupan setelah kematian. Berarti apa? Berarti planningnya panjang gitu. Enggak, kita besok makan apa ya? Kita besok makan apa ya gitu ya. Nah, inilah yang harus dibuat oleh kita, planning presentasinya. Tidak ada aturan baku, tapi kalau para ekonomi kapitalis mungkin punya aturan baku yang lebih detail membahas ini, tapi saya nggak mau bahas kapitalis sih. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih Ustadz. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jadi, karena banyaknya yang bertanya, karena waktunya juga singkat, jadi mohon maaf ada yang mungkin tidak terjawab, tapi nanti bisa langsung DM Pak Ustadz ya ke IG-nya di @akbarrm. Nah ini ada pertanyaan yang ketiga nih Ustadz, ini pertanyaannya bagus banget nih, dari Gita Alexandra. Nah ini simpel tapi bagus banget. Ustadz, kalau harta disimpan di BNI Syariah gimana? Termasuk didiamkan tidak ya hartanya? Wah, menarik nih Ustadz. Mohon dijawab. Menarik sekali. Ya, prinsipnya harta itu ditabung mau di bank apapun ya, selama nggak ada tujuannya itu haram. Jadi harus ada tujuan nyimpan uang di bank tuh. Nah, tapi kan yang namanya kebutuhan itu kan pasti ada tujuan ya. Nikah kita butuh tujuan, beli mobil kita butuh. Jadi banyak sebetulnya, cuman kita ubah niatnya, innamal amalu binniyah. Jadi segala sesuatu itu ditentukan dengan niat. Maka kalau misalkan kita sekarang
mau nabung dengan tujuan aku mau nikah. Misalnya Teh Siwi mau nikah tuh kan dibuat anggarannya, ditabung di bank, itu boleh gitu. Yang nggak boleh itu yang ngendep. Ngendep nggak ada tujuan, udah mengendap nggak ada tujuan. Karena apa? Karena hadis di dalam Al-Quran langsung itu jelas, janganlah harta itu berputar di sekeliling orang-orang kaya saja. Harus didistribusikan merata. Itu artinya harta itu terus berputar gitu. Nah, saya senangnya kalau di BNI Syariah itu nggak ada biaya apa namanya tuh ya, sirka apa? Biaya administrasi. Ya administrasi gitu. Ya, Nggak biaya ada dan bulanan. nggak ada juga Bagi hasil bagi hasil nggak ada. untuk akad wadiah ya Ya Ustadz ya. akad wadiah. Buat akad wadiah itu nggak ada. Nah, eh, dulu sebetulnya saya juga galau. Dulu kan pakai BNI biasa. Tapi setelah tahu ya udah deh, ada yang lebih bagus ya udah saya pakai syariah. Jadi tujuannya harus ditetapkan dari sekarang untuk apa gitu. Jadi memang itu hal yang penting sih ya. Jadi ditanya tentang tujuan hidup kan harus dijawab, tujuan hidup kamu apa? Ya. Pasti kalau nanti Teh Siwi nikah sama Ikhwan sama laki-laki, kan ditanya, kamu tujuan nikah sama aku tuh apa? Itu kan ya. Aku nggak Iya, ada benar. tujuan. Aku mau ngendep aja ngendong di rumah kamu kan aneh gitu ya. Iya, Nah, benar. itu maksud yang disebut tujuan tuh itu ada tujuan jelas kenapa nikah, kenapa nabung, kenapa mau melakukan sesuatu gitu. Jadi intinya diperbolehkan. Yang nggak boleh tuh nabung aja lah, nggak tahu buat apalah. Tabung jelas tujuannya udahlah untuk memperkaya diri, untuk gaya-gayaan gitu ya. Dia ya jadi jelas itu dosa gitu ya. Dosa besar. Jadi harta itu boleh. Malah bagus ada syariah apa? BNI syariah untuk membantu apa kebutuhan transaksi ya. Karena susah juga kalau nggak pakai bank itu. Oh iya benar Ustadz. Jadi lebih baik di Bank BNI Syariah ya Ustadz ya. Oke. Nah, sebentar. Oh sudah ya, karena waktunya mungkin sudah Ustadz. Jadi teman-teman rekan-rekan di sini yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, nanti bisa langsung DM aja ke Ustadz ya, boleh ya Ustadz ya, di @akbarrm, itu IG-nya Ustadz Akbar Nazari Muhammad, boleh langsung di-follow. Nah, rekan-rekan, alhamdulillah acaranya sudah selesai. Nah, untuk penanya yang tadi, yang pertama atas nama R. Arjuni, kemudian ada Dadan Herdiana, dan yang ketiga ada Gita Alexandra. Selamat telah mendapatkan souvenir menarik dari BNI Syariah. Mohon untuk kirimkan data diri yang sudah saya sebut tadi, nama, alamat, dan nomor HP. Boleh WA saya di nomor 081 225 473 781. Jadi kepada Ibu Arjuni dan Pak Dadan sama Ibu Gita, boleh langsung WA saya untuk japri nama, alamat, dan nomor HP-nya. Oke, alhamdulillah ya Ustadz ya, acara sudah selesai. Jadi kalau boleh saya simpulkan, perencanaan keuangan sangatlah penting ya Ustadz ya, bagi yang berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Nah, salah satunya dengan cara menabung atau investasi. Nah, alhamdulillah di BNI Syariah kita sudah memiliki berbagai produk yang sudah lengkap, tidak kalah dengan bank konvensional. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, teman-teman di sini bisa akses website kami di www.bnisyariah.co.id. Untuk tabungannya itu macam-macam Ustadz. Jadi ada yang untuk tabungan naik haji, untuk anak, dan tabungan perencanaan. Nah itu aja. Rekan-rekan semua peserta, boleh saya minta untuk semua video dibuka. Kita akan ada dokumentasi. Boleh ya, semuanya dibuka. Kita akan ada dokumentasi. Oke. Saya beri waktu hitung 1 sampai 3 ya. Mohon untuk kameranya semua dibuka. Oke. Sudah siap, operator? 1, 2, 1, 2, 3.
Oke, sudah selesai. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir dalam acara webinar kali ini. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga yang belum berkeluarga segera diketemukan di jodohnya. Barangkali di salah satu Zoom ini ada jodoh. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekian webinar dari kami, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Akbar, sampai ketemu lagi Ustadz. Terima kasih Jangan semuanya. kapok, kita Wassalamualaikum. ketemu lagi. Pak Zen, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Zen. Mangga. Oke, terima kasih. Atur nuhun Ustaz. Oke, untuk teman-teman yang ingin link untuk bisa IG kami di komunitas BNI Syariah Bandung nanti akan kita share. Terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat bermalam minggu. Oke.